Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat dua video yang berbeda pandangan, dan tentu ini dapat menambah wawasan kita supaya dapat memahami cara berpikir siapapun, pemuka agama manapun. Kita boleh berpikir, kita boleh cerdas apa yang mereka pahami tentang masalah-masalah kitab suci, keyakinan, supaya kita juga tidak salah memahami orang lain. Dan saya perlu kita dapat melihat dan mendengar bagaimana pola pikir mereka berdua ini, antara cendekiawan muslim ini dan juga ustadz yang berpengaruh, tentang orang-orang yang masuk atau pindah dari Islam ke agama lain. Saya bilang pindah dari Islam ke agama lain, entah agama manapun. Mungkin juga pindah ke Kristen, dan apa akibat-akibatnya. Jangan kepanasan teman-teman, ini hanya sekedar ilmu yang dapat memberikan kita wawasan supaya dapat saling menghargai dan saling memahami satu dengan yang lain. Ini dia videonya teman-teman, simak dengan lengkap. Apa hukumnya orang murtad? Setelah itu masuk Islam balik. Nalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, masuk Islam balik, summa kafaru, murtad balik, summa murtad balik, summa zdadu kufran, masih boleh. Beriman dia, ya. Habis itu murtad dia, ya. Masuk Islam balik, boleh. Boleh, yang tak boleh murtad dia balik. Jadi masih ada waktu dia 3 ronde lagi. Jadi kalau ada muslim dulu, ya nikah dia sama non muslim, murtad dia, mau balik dia balik, boleh. Kau balik lagi, baliklah. Tapi kalau kau murtad sekali lagi, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Orang yang membunuh dalam Islam dipancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, dimasukkan ke dalam tanah setengah badannya, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari konon katanya sahih, yaitu yang kurang lebih maknanya ini, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadis sahih Bukhari kalau nggak salah Bu ya. Barangkali salah, mohon diluruskan. Padahal ini bertentangan dengan matan dari hadis tersebut, karena di Al-Quran itu nggak begitu. Allah mengatakan kurang lebih bahwa kita beragama ini tidak ada paksaan. Tapi kenapa ada hadis seolah-olah ini memaksakan? Apakah ini punten? Maaf, barangkali apakah ini hadis orientalis, hasil daripada rekayasa Syekh Abdul Rahman Al-Ghulandi, atau bagaimana ini? Ini menurut pandangan Buya seperti apa Buya? Terima kasih. Barangkali saya ini ada kesalahan ataupun kurang pas dalam pertanyaan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Ya, bagaimana itu Buya? Ya memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti, ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak ada bunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Bulit ngomong.
orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tak pola pikirnya. Ini semuanya, oke, itulah fikih. Itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh, berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan, tidak sholat bunuh, tidak zakat bunuh, murtad bunuh, habislah. Ya seperti itu. Di kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu nggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakal minallah. Mana ayatnya? Nggak ada, sudah dinasakh. Artinya sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Ya, ayatnya dinasakh, hukumnya berlaku. Masuk akal nggak? Undang-undangnya dicoret, sudah dibatalkan, tapi hukumnya masih berlaku. Masuk akal nggak? Ya inilah persoalannya. Silakan nanya lah. Iya, jadi asy-syaikh itu, ini kata riwayat di Sahih Bukhari juga, disimpan sama Siti Aisyah ayat itu tuh, belum sampai disetorkan ke juru tulis. Nah, ini cerita hadis juga, ditaruh di kamar, tiba-tiba habis dimakan tikus kulitnya tuh. Ya kulit dajin, dajin tuh dipatahi ayam sebetulnya mah, tapi kan nggak masuk akal, mas ayam makan kulitnya. Ya, kalau di sini mah tikus ya. Yalah, makan rayap lah begitu barangkali. Terus bernasah, tapi hukumnya masih berlaku. Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam, paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Iya dong. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang nggak sholat dibunuh, ntar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya ntar dulu, ini Indonesia loh. Betul nggak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum, itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Paham nggak? Orang perempuan, walinya bapaknya, dalam fikih boleh dipaksa dikawinkan dengan lelaki pilihan bapak, suka tidak suka, zawajtuka wa ankahtuka binti Hasanah bima dikata sah nikahnya. Betul nggak? Fikih negara kita melarang kawin paksa, undang-undang pernikahan melarang kawin paksa. Didemo oleh umat Islam, dianggapnya melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan, berarti negara kafir. Bayangkan, dikafir-kafirin. Waktu itu macam Pak Harto ya, diinjak-injak meja DPR nih, didemo oleh mereka, karena negara melarang kawin paksa, padahal Tuhan tidak melarang. Apa seperti itu yang kau inginkan Islam di Indonesia ini? Tak bilang, jujur aja mah. Apakah Islam seperti itu yang kau inginkan? Betul enggak? Ya. Fikih mengatakan cerai di mulut lelaki, kapan saja silakan dan sah, dengan bergurau pun sah. Dicabut oleh negara, harus diproses di pengadilan, juga tidak menerima umat Islam. Sampai sekarang banyak kiai yang beranggapan sah cerainya dengan ucapan itu.
dan harus rujuk kawin lagi. Bayangkan, apakah yang disebut dengan cerai di tangan laki, di mulut laki-laki itu final, berlaku untuk selamanya sampai kiamat, tidak boleh direvisi, tidak boleh diperbaiki. Itu yang jadi masalah. Yuk kita berpikir sehat saja sekarang. Betul enggak? Perceraian dia angkat ke pengadilan ini dalam rangka melindungi nasib perempuan. Perempuan juga manusia kok, dia punya hak pembelaan. Enak aja, sudah punya anak 4, sudah tua, diceraikan, dibuang di tengah jalan, gimana lagi? Diadili dong. Itu kan dulu belum ada negara, belum ada KUA, belum ada Menteri Agama, ya ucapan. Sekarang sudah ada negara. Atau biasa aja begitu aja, mau jadi gitu. Iya. Sampai poligami juga banyak, ada negara Islam khususnya Turki dan Tunisia itu melarang poligami. Umat Islam juga marah, negara kafir, masa poligami dilarang? Islam dalam Qurannya boleh aja. Itu persoalannya. Jadi Anda selama ini meyakini bahwa Islam sudah sempurna sehingga semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran berlaku seumur hidup dan selamanya. Itu kan? Itu seperti itu kan artinya? Itu kesimpulannya. Jadi kita tidak boleh memperbaiki, menyempurnakan. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini akarnya sangat penting sekali. Dan nanti di penghujungnya yang saya khawatirkan adalah kalau orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya, hukuman-hukuman fisik. Sampai ada di hadisnya, di Madzhabul Arba'ah, saya bertanggung jawab, ada hadisnya. Ya, ada seorang sahabat melaporkan kepada Kanjeng Nabi bahwa ada beberapa orang maling yang di penjara itu melarikan diri, perampok itu melarikan diri. Kata mereka, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, kejar mereka, tangkap dia. Ya, potong tangannya, cungkil matanya. Ini ada hadisnya, ada cungkil matanya. Hadis loh. Anak masuk akal enggak? Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya mencungkil matanya maling. Percaya nggak? Kalau mencuri lagi gimana? Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi potong tangan kirinya, kaki kirinya. Kalau mencuri lagi potong kaki kanannya, dipotong semuanya. Seperti itukah nabimu itu? Ya, saya yakin Nabi saya orang yang sangat santun dan sangat manusiawi. Tidak sekejam itu kok. Hadisnya ada. Nah enggak, silahkan. Nanti kita Madzhabul Arba'ah, nanti kapan-kapan ingatin saya buka supaya jelas ada hadisnya gitu. Itu aja persoalannya. Jadi begini aja lah kesimpulan terakhir. Nanti tidak akan pernah selesai, polemik ini tidak akan selesai. Yang begini aja lah, yuk kita ke depan, kita berpijak pada satu pijakan, sinkronisasi, perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman yang kita sinkronkan bersama sebagai tempat berpijak kita bersama untuk menatap masa depan kita bersama. Itu saja. Terima kasih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan dalam cuplikan singkat oleh Ustadz Abdul Somad mengenai orang yang murtad ya teman-teman. Dan itulah yang dikatakan oleh beliau. Tetap juga saya hargai bahwa dia sedang mengajarkan sesuatu yang menurut dia dan yang dia pahami. Kita harus hargai, entah benar atau salahnya hanya beliau yang tahu, dan itu merupakan sebuah penyampaian yang diambil dari apa yang dia yakini. Itu pandangannya tentang murtad, bahwa akan ada resiko yang dialami oleh mereka yang meninggalkan Islam. Ada 3 tadi ya teman-teman, boleh memutar ulang video singkat tersebut. Alangkah baiknya kita juga telah mendengar baik apa yang disampaikan oleh Buya Sakur, tergolong seorang cendekiawan muslim yang begitu toleransi dan juga begitu moderat, dapat menghargai dan memandang segala seluk-beluk keilmuan dalam Islam itu luar biasa. Kalau teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Buya Sakur tentang problem atau tentang orang-orang murtad, dia memberikan sebuah gambaran yang berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, mana yang perlu diterapkan? Saya pikir perlu dikaji ulang oleh teman-teman kita supaya memberikan satu pemahaman yang final terhadap teman-teman kita dalam memahami orang-orang yang pindah keyakinan.
Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya perlu tekankan bahwa urusan masuk Kristen, masuk Islam, atau masuk agama manapun itu sebuah keputusan. Tidak ada paksaan. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Buya Sakur, tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu semua orang diberi kesempatan untuk memilih keyakinan yang dia yakini benar, dengan konsekuensi baik secara langsung dan juga secara nanti. Itu semua dimiliki oleh orang yang mengambil keputusan tersebut. Orang Kristen yang pindah ke Islam, hanya satu pesan saya, jangan kamu korek-korek tentang kekristenan lagi, jangan kamu bahas Alkitabnya seperti yang dilakukan oleh para ustadz yang mualaf dan juga para mualaf-mualaf yang sedang bersiliweran yang membahas Alkitab seolah-olah mereka yang paling tahu. Teman-teman, video ini membukakan kepada kita bahwa harusnya kita boleh terbuka pikirannya ke berbagai macam ilmu, ke berbagai macam orang, apalagi orang-orang yang ada dalam tahap yang diustadkan atau cendekiawan muslim, sehingga kita tidak salah memahami ajaran orang lain. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.